Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cah Pondok TV dalam acara Skenu, Skena Nahdlatul Ulama. Spesial masih di Hari Santri 2023 Jihad Santri Jaya ke Negeri, dan kemarin kita sudah di Jembatan Merah, di Hubes Tour, terus di Hotel Yamato, Hotel Majapahit. Sekarang hari ini kita berkesempatan di Markas Besar Ulama atau MBO di Desa Jalan Satria, Kedungrejo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Ini masih masuknya wilayah Sidoarjo karena di waktu itu pertempuran Surabaya sudah menjadi medan pertempuran. Jadi tidak memungkinkan untuk kiai-kiai itu menyusun strategi peperangan di 10 November itu di Kota Surabaya, seperti itu. Yang menjadi penting adalah bahwa bangunan tua ini dulu sempat dijadikan tempat singgah bermalam Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Washabullah. Dan juga Kiai Bisri Sansuri juga pernah melakukan rapat di sini untuk menyusun strategi perang atas perintah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kalau kita bicara gedung ini sebenarnya memang gedung tempat persinggahan lah, istilahnya seperti itu. Karena di Surabaya udah sangat-sangat bergejolak gitu. Hampir tidak mungkin untuk melakukan rapat di Surabaya. Bisa-bisa disikat sama tentara sekutu gitu. Ya walaupun kondisinya memang tidak sesempurna waktu itu mungkin ya, tapi memang ini memang dipertahankan seperti ini. Tidak ada yang belum dirubah. Tidak tahu nanti mungkin ke depan akan direnovasi atau apa. Yang jelas kita di sini pengen memberitahu kepada santri-santri semua bahwa jangan pernah meninggalkan sejarah gitu teman-teman. Ada peran ulama, peran kiai yang benar-benar memperjuangkan kemerdekaan ini mati-matian gitu. Maka hari di sini jihad kita adalah jihad belajar, jihad intelektual. Belajar dengan giat di pondok, menghafalkan Nahwu Shorof, Alfiyah, Imriti, Jauharul Maknun, dan semuanya. Fikih dan lain-lain ya. Itu saja sih, nanti habis ini kita akan ke Langgar Gipo untuk melanjutkan rekonstruksi resolusi jihad yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi dari MBO, kita sekarang sudah di Langgar Gipo, salah satu tempat bersejarah juga. Rentetan rekonstruksi perjuangan para santri juga ini menjadi tempat yang sangat penting di kota Surabaya ini sebagai salah satu rentetan resolusi jihad santri pada tahun 1945. Sekarang saya sudah bersama Mas Asrul, salah satu tokoh di sini. Apa Mas Asrul? Yes, termasuk keluarga lah. Keluarga dari Mbah Sagipudin. Beliau yang akan menemani kita room tour ke Langgar Gipo ini. Silakan kita sambil jalan aja kayak Mas Asrul ya. Monggo sambil dijelaskan. Saya prolog ya. Iya. Jadi memang ini dulu sempat menjadi jalan keluarga. Oh iya gitu. Jadi ini dulu jalan Gipo. Tapi emang bangunannya sudah dari dulu seperti sudah ini ada seperti ini, karena ini dulu merupakan... Nggak ada yang berubah berarti? Nggak ada. Cuman ya ketika kolonial masuk itu memang ada sempat perubahan bahwa ini dipergunakan sebagai gudang untuk penurunan barang dari Kalimas itu. Katanya juga dulu haji juga di sini juga. Nah itu era kumpulan kiai itu. Monggo. Iya. Mana dulu nih Mas, yang bagian yang menurut jangan penting untuk diceritakan? Di lokasi ini sebenarnya bukan dibuat sebagai tempat ibadah sebenarnya awalnya. Oh, bukan langgar langsung bukan ya? Bukan. Oh. Nah, dulu itu ada di atas. Oh, di atas ini juga ada bangunan ya? Makanya bangunannya ini semua kan di panggung. Di panggung,
di era ke era itu memang ada pergerakan tentang di sini itu sebagai tempat ngaji dan sebagainya. Tempat pendidikan lah ya. Tempat pendidikan. Nah, era terakhir itu pada waktu sebelum Langgar ini tidak dipergunakan dan kemudian dipergunakan itu yang terakhir memakai di sini itu adalah keturunan dari Kiai Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur, salah satu tokoh nasional juga ya. Pak Ainur Rahman itu atau Amion itu. Dulu memang sempat digunakan itu, akhirnya sepeninggal Amion itu sudah tidak dipakai, akhirnya sampai kira-kira sekitar 15 tahun, 20 tahunan itu mangkrak Langgar ini. Dan kemudian baru-baru saja itu dihidupkan kembali. Tahun berapa? Sekitar 5-6 tahunan kemarin. Iya. Siapa lagi Mas Asrul yang kira-kira mau kalau gambaran memang asli untuk tempat ibadah itu di atas. Oh gitu. Apa kita langsung ke atas saja Mas? Tapi udah apa tempatnya sekarang kalau atas sekarang? Kalau sekarang ya cuma dibuat aula itu. Oh, dibuat aula ya. Jadi untuk untuk ibadahnya ada di sini. Gitu ya. Nah, memang kalau rapat NU dulu memang tidak dibawa. Oh, sembunyi. Agak semi sembunyi ya di atas ya. Nah, ini dulu sebenarnya sudah ditemukan gorong-gorong yang ada di tempat duduk itu. Itu ada gorong-gorong yang menghubungkan antara beberapa langgar yang ada di sini. Oh gitu. Termasuk langgarnya. Grill ya buat grill ya. Termasuk langgar di Kalimas Ude Gang 1C itu punyanya Bani Tamhid. Iya. Dan Langgar Serang itu. Iya. Nah, enggak tahu kenapa Langgar Serang itu kok kemudian beralih. Iya. Kalau kita mau jujur, mulai dari jalan yang itu sampai itu punyanya keluarga gitu. Karena memang di sini itu dipergunakan sebagai gudang. Iya. Gudang penyimpanan bahan pokok. Iya. Karena memang keluarga Gipo itu dulu memang tujar semua. Nah, tidak terlepas dari tujarnya itu, beliau-beliaunya ini juga ngajar ngaji. Iya. Di setiap sore kepada anak-anak orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang ada di sekitar sini ya, buat ikut ngaji di sini. TPQ lah sekarang ya. Para ABK kapal itu. Oh iya. Para ABK kapal yang ikut keluarga Sagipudin ataupun klan keluarga Ampel. Ya, kalau kaitannya dengan rapat-rapat yang penting di tanggal 10 November itu ada nggak Mas? Atau malah sebelumnya sebenarnya? Sebenarnya awal dari Langgar ini dipergunakan pertemuan kiai dan sebagainya itu mulai digagas sekitar 1904 malah. Oh iya. Berarti jauh sebelum Nahdlatul Ulama malah. Iya, Nahdlatul Ulama dan kemerdekaan juga kemerdekaan itu jauh. Nah, kemudian ada Nahdlatul Tujar, terus Nahdlatul Waton, Taswirul Afkar, semua kiai-kiai yang ada di keluarga ini selalu bergantian rapatnya. Tidak hanya di Langgar ini. Kalau yang tadi disebutkan rumah yang tadi sama rumah apa namanya? Siwokerto. Di Kertopaten. Nah, Kertopaten itu dulu tempat tinggalnya Kiai Muso. Oh iya. Kiai Muso Kertopaten itu, bukan Muso yang PKI bukan. Kiai Muso itu sempat menjadi mertuanya Mbak Wahab. Dan beliau ini juga pernah yang membiayai berdirinya Nahdlatul Ulama sebelum itu. Oke. Nanti kita habis ini kita kayaknya ke Kertopaten. Nah, teman-teman kita sudah memberi gambaran bahwa tempat ini ada alur perjuangan, ada gorong-gorong gerilya dan lain-lain. Jadi habis ini kita langsung ke rumah Kertopaten untuk dijelaskan oleh Mas Asrul juga di sana itu tempat apa dan runtutan sejarahnya seperti apa juga di sana. Yuk, kita ke sana langsung. Setelah tadi di Langgar Gipo, sekarang kita sudah berada di apa ini namanya Mas Asrul? Langgar Kertopaten. Langgar Kertopaten. Ini juga salah satu tempat bersejarah juga pastinya ya. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Asrul. Gimana Mas Asrul? Jadi tempat ini apa dan kaitannya dengan rumah dan Langgar ini gimana? Kan sekarang sudah beralih ke keluarga, salah satu keluarga klan Arab itu. Kalau memang dulu di sini itu merupakan tempat tinggal dari Kiai Muso Kertopaten yang dulunya pernah menjadi mertua dari Mbak Yai Wahab Hasbullah. Seperti itu. Nah, kita lihat sebenarnya kalau mihrab ini pengimaman dan sebagainya ini kalau kita lihat ini tidak diperbaiki maka bentuknya sama dengan Langgar Gipo. Gitu. Nah, ini kan di panggung. Di panggung. Ini kayu ya kayak? Ini masih kayu. Masih kayu. Tidak meninggalkan struktur bangunan lama. Dilihat. Ini kan bukan, kalau kita lihat ini kan bukan bangunan Belanda.
Karena memang mbah-mbahnya, Mbah Muso ini yang membangun. Nah, sama di sini juga dipergunakan sebagai mengajar ngaji, madrasah seperti itu. Nah, kemudian di sini juga pernah dilakukan rapat-rapat koordinasi para ulama sebelum berdirinya NU. Jadi memang dulu itu mbah-mbah itu dari kiai-kiai ulama-ulama di Surabaya ini punya strategi memindahkan tempat-tempat rapat. Oh iya, nah, biar tidak ada satu titik. Itu juga, nah iya, termasuk di situ. HBU juga. HBNU itu kan setelah diwakafkan oleh Yai Nawawi. MBO itu markas besar ulama yang ada di sana itu. Terus Langgar Masjid Penele. Makanya banyak titik-titik yang di Surabaya. Memang di Surabaya itu menjadi pindah-pindah itu. Nah, komposisinya sama. Jadi di Langgar Gipo itu, di Langgar Kalimasudik, terus di Langgar Kampung Baru itu fungsi dan kegunaannya sama. Dibuat tempat ngaji atau mengajarkan kepada anak orang-orang pendidikan agama itu. Jadi memang teman-teman kalau kita bicara sejarah Nahdlatul Ulama di Surabaya ini ternyata banyak sekali tempat yang belum terekspos sebenarnya, Pak Kiki. Anda kalau jangan senyum-senyum Anda. Nah, memang banyak tempat yang belum terekspos dan mungkin di kesempatan yang lain kita akan ngobrol yang lebih dalam Mas. Insya Allah seperti itu. Nanti semoga kita ketemu lagi dan kita akan ngobrol yang lebih panjang. Ini memang konsepnya agak bentar-bentar, yang penting kita akan ngobrol di depan rumah itu. Monggo. Ya udah, kita langsung ke rumah aja, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kalau tadi di musola atau Langgar Kertopaten, di belakang ini sudah ada rumah Kertopaten. Ini rumah mertua Mbah Wahab. Atau gimana Mas Asrul? Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Jadi memang sejarahnya ya Langgar dan rumah gitu. Langgar dan rumah. Jadi memang biasanya kiai kalau zaman dulu ada rumahnya terus ngajarnya ada langgarnya seperti itu. Dan ini masih bangunan asli? Insya Allah bangunan asli. Bisa kita lihat dari ornamennya masih sangat asli, teman-teman. Jadi kalau nggak apa-apa ya, itu namanya iklan. Motornya Beat, tolong iklan ya, Beat Anda ya. Jadi memang seperti yang saya katakan di awal dulu, pernah saya bilang kalau kiai itu pasti punya surau, terus mereka mengajar. Nah, kalau berkembang biasanya punya godaan, punya kamar-kamar panggung. Dan kalau ya benar, ini masih langgarnya langgar panggung dan ini rumahnya masih arsitek lama. Jadi ada tambahan Mas Asrul sebelum kita closing? Pergerakan Nahdlatul Ulama itu memang tidak terlepas dari jaringan keluarga. Oh, betul. Memang min duriyah semua. Jadi gagasan-gagasan awal itu memang dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Nah, kemudian ada beberapa kiai-kiai itu memang yang punya pengaruh di daerahnya, itu diundang. Itu betul. Diundang pun itu mereka juga masih keluarga. Betul. Seperti Yai Hasim itu masih ada hubungan keluarga dengan Surabaya. Terus dari Yai Abdul Latif Lirboyo itu masih ada hubungan keluarga Surabaya semua. Terus nanti Buduran siapa namanya? Nah, itu ada Panji dan Sono. Panji. Sebenarnya kalau Panji itu ada satu lagi pondok yang hari ini tidak pernah terekspos dan hanya meninggalkan sisa makam. Situs makam saja. Dan itu di Buduran itu juga. Iya, di Sono itu yang kemarin sudah dibuka oleh. Kemarin saya juga pernah ke sana yang ada tempat kamarnya Mbah Hasim dulu. Itu Panji. Itu Panji. Itu Siwalan Panji. Itu Siwalan Panji. Nanti menyeberang jalan itu ada pondok Sono yang sekarang sudah menjadi lahan dari Gubus Jat. Angkatan Darat itu juga dulu Mbah Hasim juga pernah ke situ. Mbak Yai Abdul Latif Lirboyo itu 8 tahun di sana. Terus di Mbak Abdul Karim, terus dari Tambak Beras itu ada di sono. Kalau ambil sorof Yai Masum Ali Mas Kumambang itu juga dulu ambil sorofnya di sono. Di sono. Jadi kalau untuk Sono ini nama daerah. Iya. Nama Sono Buduran itu. Iya. Jadi kalau di Panji itu belajar fikihnya, kalau di Panji itu sorofnya, tasrifan dan sorof itu. Betul, ada fan-fan tersendiri ya. Termasuk yang diungkapkan oleh Mbah Mun, bahwa Mbak Yai Mamun Zubair itu, bahwa yang dipergunakan sorof dan tasrifan hari ini itu adalah sorof Abu Mansur. Sorof Abu Mansur. Nah, itu asalnya dari sono. Nah, mungkin ini hanya sekedar karena memang karena kalau dari santri jadi kita harus membahas kiai-kiai juga, Pak Kiki. Karena santri ini sangat hubungan dan santri ini juga saya katakan
mereka juga minduria. Ada keterkaitan keluarga antara sang kiai dengan sang santri. Sebenarnya seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Tambahan informasi yang sangat banyak teman-teman dari Mas Asrul ini mengorek sejarah. Lagi-lagi Skenu ini, Skenan Nahdlatul Ulama ini membedah naskah merawat sejarah. Kita harus merawat sejarah, Mas Asrul. Terima kasih Mas Asrul sudah membersamai kita dan memberikan tambahan wawasan, dan tentunya ini menjadi masukan yang sangat banyak bagi kita. Dan tolong Vario tadi Bit semuanya iklan itu tolong Honda, iklan Anda dari tadi lewat mulu ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah bersama kita di Skenu, Skenan Nahdlatul Ulama. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Skenu, Skenan Nahdlatul Ulama, membedah naskah merawat sejarah. See you.